Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video presentasi ini pada mata kuliah Manajemen Strategi yang berjudul tentang Filosofi Manajemen Strategi dalam Kegiatan Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepira Salsabila, NPM 1901270010. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi manajemen dalam kegiatan ekonomi. Asumsi dan filosofi manajemen strategi juga berubah. Asumsi tentang pertumbuhan tidak lagi digunakan. Manajemen strategi disusun dengan anggapan adanya peluang dan ancaman bisnis yang tidak teratur dan eratik, selalu menggunakan anggapan adanya diskontinuitas. Oleh karena itu, manajemen strategi harus tidak sepenuhnya dilihat sebagai usaha manajerial mengurangi elemen spekulatif yang ada dalam bisnis. Akan tetapi, justru sebaliknya. Manajemen strategi seyogianya disusun sebagai usaha manajerial yang terencana untuk berjalan seiring dengan elemen spekulatif dan ketidakpastian dalam bisnis. Filosofi manajemen strategi dalam kegiatan ekonomi. Rumusan filosofi perusahaan seringkali disebut credo perusahaan atau company creed. Biasanya menyertai atau tercantum dalam rumusan misi. Pernyataan ini mencerminkan atau menjelaskan keyakinan dasar, nilai, aspirasi, dan prioritas filosofis yang menjadikan komitmen para pengambilan keputusan strategi dalam memanajemeni perusahaan. Untunglah filosofi satu perusahaan tidak banyak berbeda dengan filosofi perusahaan lain. Para pemilik dan manajer secara implisit menerima pedoman perilaku yang tidak tertulis, tetapi berlaku untuk yang mengarahkan tindak tanduk bisnis dan memungkinkan mereka mengatur diri sendiri secara cukup leluasa. Sayangnya, rumusan filosofi perusahaan seringkali begitu miripnya dan begitu menjemuk sehingga lebih mirip dengan makalah untuk kepentingan humas ketimbang komitmen kepada nilai-nilai yang mereka anut. Filosofi manajemen strategi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pembahasan mengenai pada setiap perusahaan tentunya memiliki ide tersendiri bagaimana perusahaan akan melakukan produksi, bagaimana menjual dan melakukan pemasaran pada produknya. Misalnya pada suatu perusahaan yang membuat topi dengan kualitas yang sangat tinggi atau high quality, tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi juga dengan menginvestasikan banyak uang untuk menciptakan nilai perusahaan atau value perusahaan dengan produk atau merek mereka melalui pemasaran. Inilah filosofi manajemen strategi dan pemasaran, yaitu bagaimana mereka akan memproduksi, memasarkan, dan menjualkan produknya. Berikut ini filosofi manajemen strategi yang efektif dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa pelanggan akan menyukai produk yang umumnya mudah didapatkan dan tidak terlalu mahal dengan harga yang relatif terjangkau untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Dalam mencapai efisiensi yang tinggi dalam produksi, biaya yang rendah serta distribusi dalam skala massal adalah fokus umum para manajer di filosofi manajemen strategi ini. Perusahaan bisnis semacam ini akan sangat efisien di negara berkembang, di mana pembeli lebih tertarik untuk mendapatkan produk daripada atributnya. Misalnya pada perusahaan penghasil ponsel pintar atau smartphone lokal, memproduksinya dengan biaya yang lebih rendah, yang relatif murah daripada perusahaan bermerek. Dengan demikian, konsumen di negara-negara ini akan membeli handset yang lebih murah, handset yang diproduksi dengan harga yang lebih murah daripada yang bermerek. Lalu berikutnya yaitu kedua, konsep produk. Konsep produk merekomendasikan bahwa pembeli akan menyukai barang yang memiliki kualitas, kinerja, dan atribut yang lebih baik daripada produk biasa. Dua organisasi yang berdiri terpisah dari keramaian atau stand out from crowd ketika membahas konsep produk adalah Apple dan Google. Kedua perusahaan teknologi raksasa tersebut telah bekerja keras dalam menghasilkan produk mereka dengan menawarkan produk aplikasi yang kaya akan inovatif serta berbeda sehingga nyaris semua individu tertarik dengan merek tersebut.
Lalu selanjutnya salah satu masalah yang berkaitan dengan konsep produk adalah bahwa hal itu juga dapat mengarah ke pemasaran miopia, yang mana fokus pada produk yang sedang tren bukan untuk produk yang sesuai kebutuhan umum, kebutuhan konsumen, sehingga tidak fokus pada produk dengan jangka panjang dengan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, perlunya untuk mempertimbangkan perkembangan dengan sifat secara dulu serta mendahulukan kebutuhan para konsumen. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan pada dasarnya mencerminkan kemungkinan bahwa pelanggan tidak akan membeli produk perusahaan kecuali dengan promosi komprehensif, serta upaya penjualan aktif yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep ini digunakan untuk barang dagangan yang biasanya tidak umum dibeli konsumen, produk yang tidak dibeli seperti asuransi dan produk investasi lainnya. Produk-produk ini dijual paksa dengan menemukan fragmen target dan dijual dengan paket manfaat produk berkaliber tinggi. Konsep ini memenuhi harapan di bawah anggaran yang buruk bahwa jika konsumen dibujuk untuk membeli sesuatu produk, maka mereka pada dasarnya akan menyukainya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak menyukainya. Mereka akan mengabaikan ketidaksenangan mereka selama jangka waktu tertentu dan akan membeli produk di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya adalah konsep pemasaran. Pada konsep pemasaran telah berkembang dari waktu ke waktu. Penekanan pada perusahaan untuk mengevaluasi permintaan konsumen dan menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi keinginan tersebut dan menghasilkan produk yang layanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Hal ini sangat kontradiktif dengan konsep manufaktur. Dan di samping konsep penjualan karena penekanan pada konsumen dan keinginannya. Contoh pada sampo Head & Shoulder awalnya hadir dalam formula dan kemasan standar. Bagaimanapun dengan berjalannya waktu perusahaan memahami kebutuhan pembeli dan menyesuaikan produk mereka dan membawa varian produk pembersih mereka. Baiklah, selanjutnya itu yang kelima, konsep pemasaran sosial atau berkenaan dengan masyarakat. Pemasaran sosial memiliki pengamatan bahwa sebuah perusahaan harus menetapkan pilihan promosi yang bagus setelah mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Prasyarat organisasi kemudian menempatkannya di atas segalanya sebagai kepentingan jangka panjang masyarakat umum. Konsep ini mendorong perusahaan untuk mencapai lebih dari sekedar memiliki hubungan perdagangan dengan konsumen, untuk melewati menyampaikan produk dan bekerja untuk keuntungan konsumen dan masyarakat. Contohnya seperti The Body Shop International PLC adalah merek pertama, umum dan bermoral. Organisasi hanya menggunakan bahan nabati untuk produknya. Ini bertentangan dengan pengujian hewan, mendukung pertukaran kelompok, menggerakkan harga diri, mempertahankan hak asasi manusia, dan mengutamakan keamanan umum. Ini mereka juga memiliki filantropi mereka sendiri, The Body Shop Foundation, untuk mendukung mereka yang berusaha mencapai kemajuan dalam bidang kesetaraan manusia dan sosial, ekologi, dan keamanan hewan. Baiklah, sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.